Swastiastu. Good morning, student, and how are you this morning? I hope you all do very well. Okay, today you get to listen the new topic about this subtema 2. Di subtema 2 itu adalah tentang penemu dan manfaatnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penemu dan manfaatnya. Tapi Ayah akan membawakannya secara berbeda sedikit di materi-materi yang sudah Ayah sampaikan minggu-minggu lalu atau sebelumnya. Tokoh dan penemu di tema 3. Pendalaman materi. Nah, di sini Ayah akan memadukan semua pembelajarannya menjadi satu. Lalu kemarin Ayah pisah-pisah, sekarang Ayah akan memadukannya menjadi satu dengan pembelajaran satu. Ayah beri nama pembelajaran satu. Mari kita saksikan video berikut ini. Pertama, subtema 2, penemu dan manfaatnya. Mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari apa itu teks eksplanasi. Ialah teks eksplanasi digunakan untuk menjelaskan proses mengapa dan bagaimana suatu terjadi secara logis, tetapi bukan mendeskripsikan benda-benda. Teks eksplanasi bisa dikatakan menjelaskan hubungan sebab akibat. Nah, teks eksplanasi informasi berdasarkan fakta. Ingat ya, teks eksplanasi itu didasari oleh fakta atau faktual. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Dalam penulisan teks eksplanasi juga menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum bacaan ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau dulu disebut dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang dalam menuliskan kalimat efektif, kamu perlu juga memperhatikan penggunaan kata baku, ya, yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesianya ya. Kalian perhatikan. Nah, selanjutnya di pembelajaran ini, Ayah harap kalian membaca namanya biografi penemu televisi, yaitu Jones Le Gibert, sang penemu televisi yang ada di halaman 37. Itu wajib kalian baca biar menambah literasi bacaannya kalian. Selanjutnya, ketika sudah menemukan sebuah penemuan, pasti ada dampak yang ditemukan. Nah, perubahan sosial budaya misalnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih terbatas. Nah, sekarang di eranya kalian, teknologi sudah, ya, dunia bilang sudah di genggaman kalian. Dunia kalian bisa mengetahui apapun melalui gadget yang kalian pegang di tangannya kalian. Maka dari itu, jangan salah gunakan gadgetnya untuk bermain game saja. Nah, mari kita lanjutkan. Seiring kemajuan iptek, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap, informasi tentang kemajuan pembangunan Indonesia, pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Nah, di situ kalian bisa mengetahui informasi ter-up to date, ya, yang terbaru di lingkungan kita, baik itu di negara kita, di negara lain. Nah, kalian bisa mengetahui dari perkembangan teknologi. Nah, ketika sudah mengetahui tentang perkembangan teknologi yang semakin meluas, selain itu kita sudah mengetahui penerangan juga semakin baik di malam hari. Nah, mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Nah, kemarin kita sudah mempelajari di subtema 1, yaitu rangkaian listrik dari listrik seri. Sekarang kita akan mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Nah, di mana alat-alat listrik itu bersusun bercabang. Atau rangkaian listrik paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung pada sumber energi. Pada rangkaian listrik paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam.
Nah, instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran itu contohnya. Misalnya di ruangan ini padam, nah kemungkinan di ruang tamu atau di ruang kamarnya kalian padam, di ruang tamu kalian kan nggak padam. Nah, itu contoh penggunaan rangkaian listrik paralel. Perhatikan gambar rangkaian paralel di samping. Pada rangkaian tersebut, nah di sini dilihat. Pada rangkaian tersebut, lampu 1 dipasang dan lampu 2 dipasang secara paralel membentuk cabang. Jika lampu 1 padam, lampu 2 akan tetap menyala. Aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Nah, misalnya yang satu ini padam, lampu yang satunya masih bisa hidup karena ada kabel atau cabang kabel yang mengaliri energi listrik ke lampu tersebut. Nah, itulah kelebihan dari rangkaian listrik dari paralel. Baik, itulah materi kita pagi kali ini. Kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi, tentang seorang atau biografi seorang penemu televisi. Nah, selanjutnya dari dampaknya itu kalian bisa belajar dengan baik. Oke, sekian pembelajaran pagi kali ini. Ayah tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Untuk tugas kalian bisa lihat di Google Classroom.